Bab 1152. Sakit tidak? Rumah Paman Glenn. Haniluo masih berpikir, siapa Paman Glenn? Dia adalah orang yang transparan. Setelah mengkombinasikan informasi terbaru beserta dengan nada canggung putrinya ketika berbicara, sepertinya dia bisa menebak sedikit. Namun, itu tidak pasti. Jadi Haniluo berkata, lalu kamu malam ini. Bu, jangan tanya lagi, pikiranku lagi kacau sekarang. Aku akan bicara dengan ibu besok saat aku kembali, oke? Putrinya adalah hartanya. Ketika Gita berbicara pada dirinya sendiri dengan nada sedih, hati Haniluo tiba-tiba melunak. Begitu dia ingin mengatakan sesuatu, ayah Zhou di sebelahnya berbicara tepat waktu. Gita, kalau begitu kamu istirahat yang baik. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kita, jangan takut, tahu tidak? Ya. Setelah menutup telepon, Haniluo melirik ayah Zhou. Aku belum setuju. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu tahu siapa Paman Glenn? Meskipun Glenn memiliki hubungan yang baik dengan kami, siapa yang tahu seperti apa pamannya? Mengapa kamu begitu mudah mempercayainya? Ayah Zhou berkata dengan wajah serius, tentu saja aku percaya, Glenn memiliki ajaran yang baik. Seharusnya sangat sulit bagi anak seperti ini untuk memiliki kebiasaan buruk. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Gita percaya dia, sebagai seorang ayah, aku secara alami mempercayainya juga. Hei, kalimat terakhir benar. Gita keluar dengan Stefan Lee. Awalnya mereka berdua khawatir apakah Gita dipaksa dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, jadi mereka dengan gila mengisyaratkan beberapa kata. Siapa yang tahu bahwa Gita langsung mengeksposnya, dan nadanya masih tak berdaya. Kemudian, dikatakan bahwa Stefan Lee mungkin berada di rumah sakit, sementara dia sendiri berada di rumah Paman Glenn, dan nada suaranya sangat berubah. Dia bersedia tinggal di sana sendirian, dan itu adalah Paman Glenn, jadi keduanya secara alami tidak mengejarnya lagi. Setelah Gita menutup telepon, dia melihat bahwa teleponnya dalam baterai lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah menggunakan telepon selama sehari, kemudian Haniluo membuat banyak panggilan telepon, yang secara langsung menghancurkan baterainya. Untungnya, ada sedikit baterai lagi. Setelah melaporkan keselamatan, Gita memegang telepon di tangannya dan melihat sekeliling ruang kosong. Dia sebelumnya takut, tetapi karena semua yang terjadi barusan sangat ilusi dan langsung menaungi hal-hal menakutkan itu. Gita berjalan keluar dengan ragu-ragu, sandal di kakinya sangat tidak cocok, dan tidak mudah dikendalikan saat berjalan, membuat suara keras di malam yang sunyi. Dia sedikit canggung, jadi dia hanya bisa meringkukkan kakinya sebanyak mungkin dan membuatnya tetap berjalan tanpa membuat terlalu banyak suara. Saat membuka pintu, lampu di koridor menyala, tapi tidak ada seorang pun. Rumah itu besar dan koridornya besar, tetapi kita tidak bisa melihat siapapun. Dia tidak tahu di mana Andri Han berada. Dia tidak ingin tinggal di sini sendirian, jadi dia hanya bisa berjalan maju dengan susah payah memakai sandal untuk mencarinya. Saat berbelok di tikungan, seekor kucing putih tiba-tiba melompat keluar dari sudut dan melewatinya. Karena kucing itu muncul tiba-tiba dan bergegas menuju Gita, dia terkejut dan secara refleks mundur. Tapi karena sepatunya terlalu besar, dia tidak bisa mundur, dan jatuh ke lantai yang dingin. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Di malam yang sunyi ini, Gita ketakutan dan jantungnya berdetak kencang. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar tiba-tiba memegang lengannya. Gita berteriak ketakutan, dan ketika dia ingin mendorongnya menjauh, suara laki-laki yang jelas dan familiar terdengar di belakangnya. Ini aku. Ini. Suara Andri Han. Suara itulah yang bisa membuatnya merasa nyaman. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Andri Han, memeluknya erat-erat, wajahnya terkubur dalam pelukannya dan tidak mau mendongak. Ketika gadis kecil itu melompat ke pelukannya, Andri Han tertegun sejenak,
dan kemudian merasakan pipinya yang lembut menghantamnya, jantungnya seperti dihantam oleh sesuatu, terlalu lembut. Namun segera, Andrihan menyadari bahwa gadis kecil itu gemetar hebat di pelukannya, seolah-olah dia sangat ketakutan. Mata Andri sedikit berkedip, dan mengulurkan tangannya untuk melingkari bahu gadis kecil itu, lalu melirik ke arah pelaku yang membuatnya takut. Milo, kenapa kamu tidak tidur dan keluar untuk menakuti orang? Milo adalah seekor kucing. Setelah ditegur oleh Andrihan, Milo duduk di sana seolah-olah dia bisa memahaminya, memiringkan kepalanya dan mengeong dengan lembut. Meong, sangat lembut dan dengan sedikit tangisan kucing yang menyanjung, seolah mengatakan, aku bersalah. Gita menyusut di pelukan Andrihan, dan terpana ketika dia mendengar suara kucing. Tangan yang memegang Andrihan dilonggarkan perlahan, dan kemudian dia diam-diam mendongak untuk melihat sumber suara. Barusan, bayangan putih yang melewatinya adalah kucing ini. Milo duduk di sana, mengedipkan mata pada Gita, dan kemudian mengeong lagi. Meong-meong, seolah sedang menyapa Gita. Gita ketakutan barusan, tapi kulit kepalanya kencang saat itu. Saat melihat bayangan putih bergegas ke arahnya, dia ketakutan dan jatuh ke lantai yang dingin. Sekarang dia menemukan bahwa itu adalah kucing yang membuatnya takut. Setelah bereaksi, Gita merasa sedikit malu karena kucing di depannya sangat lucu, rambutnya halus dan bersih, terlihat seperti mudah diganggu. Biasanya dia berperilaku sangat baik, mungkin dia merasakan ada suasana asing di rumah malam ini, jadi dia keluar untuk melihatnya. Sakit tidak? Memang, sangat sakit untuk jatuh seperti itu. Tapi saat menghadapi Andrihan, Gita tidak berani mengatakannya, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan kemudian menatap kucing itu. Milo, Meo. Kucing itu memiringkan kepalanya, apakah kamu sedang memanggilku? Penampilan imut ini membuat Gita lega, dan emosinya tidak seketat sebelumnya. Dia bertanya, bolehkah aku menyentuhnya? Boleh, Milo sangat patuh. Jadi Gita perlahan mendekati Milo, berjongkok dan dengan lembut menyentuh kepalanya yang bundar, lembut dan nyaman untuk disentuh, seolah-olah menyentuh permen kapas. Gita tidak bisa membantu tetapi menyentuhnya untuk sementara waktu. Meo-meo, Milo merasa nyaman dan mulai mendengkur pelan. Gita selalu menyukai kucing. Kucing yang dipelihara Audrey dan Glenn di komunitas adalah kucing oranye kecil dari kebun. Gita sangat memanjakan keluarga berempat. Tetapi kemudian karena pergi ke luar negeri dan hal-hal lain, dia masih ingin memberikan anak kucing itu kepada adopter. Kebetulan beberapa gadis di perusahaan mendengar bahwa dia memiliki kucing untuk diberikan, jadi mereka semua mengadopsinya. Hanya kucing oranye besar yang disimpan di perusahaan. Kucing oranye besar sangat manusiawi dan tidak akan berkeliaran di perusahaan. Setelah Audrey kembali, dia dibawa ke villa. Setelah itu, Gita tidak pernah memelihara kucing. Tidak disangka, Andrihan benar-benar memelihara satu di sini. Karena dari penampilannya, dia sama sekali tidak terlihat sebagai pemelihara kucing. Meo. Kucing itu tiba-tiba mengangkat dua cakarnya dan meminta pelukan pada Gita. Bersambung.